Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perangkat, tingkatan, dan peran lembaga peradilan. Ada 3 tema yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu jenis-jenis lembaga peradilan, tingkatan lembaga peradilan, dan peranan masing-masing lembaga peradilan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu jenis-jenis lembaga peradilan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan hakim di lingkungan peradilan itu terdiri dari peradilan umum, peradilan khusus. Peradilan umum itu terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi negeri, dan Mahkamah Agung. Mari kita bahas peradilan yang pertama, yaitu peradilan umum. Peradilan umum itu terdiri dari 3, peradilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri adalah pengadilan yang mempunyai daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pengadilan negeri ini mempunyai perangkat yang terdiri dari pimpinan, yaitu ketua dan wakil ketua, kemudian hakim yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman, dan ada panitera yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda, dan panitera muda pengganti. Kemudian ada sekretaris sidang, dan terakhir ada jurusita yang dibantu oleh jurusita pengganti. Jenis lembaga peradilan selanjutnya adalah pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini biasanya bisa diartikan sebagai pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota pengadilan tinggi adalah hakim tinggi, dan pengadilan tinggi dibentuk oleh undang-undang. Dan yang ketiga adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 bahwa perangkat Mahkamah Agung ini terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas ketua, 2 wakil ketua, dan beberapa anggota ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri dari wakil ketua yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Selanjutnya adalah peradilan khusus. Di dalam peradilan khusus ini terdapat peradilan agama yang diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama ini dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama ini berpuncak pada Mahkamah Agung. Jadi baik peradilan khusus maupun peradilan umum itu kalau di dalam peradilan agama itu paling puncak adalah Mahkamah Agung. Peradilan agama yaitu peradilan yang memiliki daerah hukum meliputi kabupaten dan kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk atas dasar keputusan Presiden. Perangkat atau kelengkapan pengadilan agama ini terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.
Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara karena atas usul dari Menteri Agama dan berdasarkan persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama ini berada di wilayah hukumnya berada di provinsi. Pengadilan Tinggi Agama merupakan perangkat tingkat banding sama dengan Pengadilan Tinggi Negeri ya. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi. Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Jadi kalau ketua itu yang melantik Mahkamah Agung, sedangkan anggota-anggotanya itu yang melantik adalah Ketua dari Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ada dua, jadi Pengadilan Tata Usaha Negara itu berada di kabupaten dan kota, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu berada di provinsi. Nah, untuk Pengadilan Tata Usaha Negara itu wilayahnya ada di kota dan kabupaten. Sedangkan pengadilan tinggi itu berada di provinsi. Pengadilan Tata Usaha Negara itu merupakan pengadilan tingkat pertama. Jadi kalau ada kasus sidang pertama kali itu di pengadilan Tata Usaha Negara ini. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dan berdasarkan keputusan Presiden. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tata usaha dipimpin oleh pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan terdiri dari ketua dan seorang wakil ketua. Hakim pengadilan adalah pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha. Ini berkedudukan di provinsi. Nah, pengadilan ini biasanya untuk tingkat banding ya. Kemudian perangkat atau alat kelengkapan pengadilan itu terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri dari atas ketua dan wakil ketua. Ketua pengadilan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan hakim anggota dilantik dan disumpah oleh hakim tinggi. Selanjutnya adalah peradilan militer. Peradilan militer ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Undang-undang ini mengatur tentang badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan militer. Pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Berbeda dengan pengadilan umum ataupun khusus ya, pengadilan militer ini dikenal adanya auditorat. Auditorat itu ya kayak pengadilan. Nama pengadilan itu diganti nama auditorat. Jadi auditorat itu merupakan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat ini terdiri dari auditorat militer, auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, auditorat militer pertempuran. Jadi ini kayak lembaga kejaksaan. Tadi kalau di umum kan ada kejaksaan negeri. Nah, auditorat ini adalah kejaksaan di militer. Jadi namanya adalah auditorat. Oke, selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini didirikan berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari 9 anggota hakim yang terdiri dari 3 orang yang ditunjuk langsung oleh 3 lembaga, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dan disahkan oleh Presiden. Susunan organisasinya terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan yang tugasnya menyusun organisasi, wewenang, diatur di dalam lebih lanjut dalam keputusan Presiden atas usulan Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan Hakim Konstitusi itu adalah 5 tahun dan hanya bisa 1 kali masa jabatan dan bisa dipilih kembali ya, berarti 2 kali. Kemudian ketua dan wakil ini hanya bisa menjabat sebagai ketua atau wakil hanya dalam 3 tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Selanjutnya adalah tingkat lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini memiliki setiap wilayah, ada di wilayah Indonesia. Lembaga-lembaga itu tentunya tidak semuanya berkedudukan sejajar, atau akan tetapi ditempatkan secara hierarki bertingkat sesuai dengan peran dan fungsinya. Jadi masing-masing lembaga pengadilan itu tidak sejajar, tetapi ada hierarkinya, ada susunannya, ada terapannya, istilahnya ada pangkatnya sendiri-sendiri lah. Seperti itu. Nah, pengadilan tingkat pertama contohnya. Pengadilan tingkat pertama ini dia memiliki kekuasaan hukum di kota dan kabupaten. Itu ada pengadilan negeri, pengadilan agama, kemudian pengadilan tata usaha. Nah, itu. Fungsi pengadilan tingkat pertama ini adalah memeriksa sah dan tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, dan kuasaannya kepada ketua pengadilan dan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa, memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, yaitu sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian tuntutan, ganti rugi, rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pengadilan tingkat kedua adalah pengadilan tinggi. Ini baik pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi negeri, pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan tingkat kedua ini berada di provinsi dan diatur oleh Undang-Undang Daerah Hukum. Menjadi pengadilan tingkat tinggi berfungsi menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di daerah hukumnya, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya, menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar, mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan di daerah hukumnya, dan untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Kemudian pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tinggi ini memiliki wewenang mengadili perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang diminta banding. Jadi dari pengadilan negeri tadi apabila yang berperkara itu tidak puas dengan hasilnya bisa banding ke pengadilan yang lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi negeri. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang percakapan dan kerajinan hakim. Pengadilan tingkat kedua ini juga berada ini yang selanjutnya adalah pengadilan tingkat ketiga ya, yang puncaknya, yaitu ini keliru ya, puncak ya. Jadi ada Mahkamah Agung, yaitu berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua tingkat lingkungan peradilan yang memberi pimpinan dan pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan dan menyatakan tidak sah keputusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang.
karena beberapa hal, yaitu antara lain lalai, yaitu memenuhi syarat-syarat kewajiban oleh perundang-undangan dan mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. Yang kedua adalah melampaui batas wewenang. Yang ketiga adalah salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Itu adalah wewenang dari Mahkamah Agung. Sekarang peranan pengadilan lembaga peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut pasal 1 itu diantaranya adalah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Ada 4 ya, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Lingkungan peradilan umum itu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum ini dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan pada proses pemeriksaan, memutuskan penyelesaian perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan untuk menyelesaikan perkara pidana di tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili tingkat pertama. Dan terakhir, apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dan daerah hukumnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan pengadilan Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung juga mempunyai kekuasaan untuk menangani pembinaan organisasi administrasi dan keuangan peradilan. Selanjutnya adalah lingkungan peradilan umum. Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa Mahkamah Agung ini berwenang mengadili pada tingkat kasasi putusan yang diberikan tingkat akhir oleh pengadilan di semua lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dan permohonan gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya adalah lingkungan peradilan agama, yaitu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama ini dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, insaf, sedekah, dan ekonomi syariah. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan usaha ini berperan untuk menyelesaikan perkara tata usaha negara, sengketa tata usaha negara, dan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang, badan hukum perdata, badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan peradilan militer, yaitu peradilan militer berperan menyelesaikan proses peradilan lapangan hukum pidana khusus. Artinya khusus itu bagi anggota TNI, bagi seseorang yang dipersamakan anggota TNI menurut undang-undang, atau anggota jawatan atau golongan yang dipersamakan dengan TNI sesuai dengan undang-undang, atau sesuai dengan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, ditetapkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, harus diadili oleh pengadilan militer. Biasanya kalau dia memiliki kejahatan khusus ya, seperti seperti DNID dan lain-lain, itu kejahatan khusus itu harus melakukan peradilan militer. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Maka konstitusi ini bersifat tingkat pertama dan terakhir keputusannya, jadi bersifat final and binding. Untuk apa? Untuk menguji undang-undang. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan negara. Ini siapa yang berwenang di negara itu, lembaga negara mana yang berwenang, itu
di Mahkamah Konstitusi. Kemudian memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang keempat adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR yang diduga kepada presiden ataupun wakil presiden yang diduga pertama telah melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan atau korupsi, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden ataupun wakil presiden sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau dulu melengsarkan presiden itu ya cukup voting dari DPR, tetapi sekarang tidak. Jadi harus dibawa ke selain voting, tapi juga harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.